Belanda, Islam hadir salah satunya di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Masjid Lao Tse di Glodok kini menjadi simbol perbauran Muslim Tionghoa. Salah satu kawasan pecinan yang terkenal di Jakarta adalah Glodok. Daerah yang kini berkembang sebagai salah satu kawasan perniagaan terbesar di Jakarta. Tahun 1619, Gubernur Batavia Jan Pieter Zonkun ingin memajukan perekonomian di Batavia. Masyarakat Tionghoa yang kala itu banyak menetap di Banten, akhirnya datang ke Batavia untuk mengelola pertanian tebu dan memproduksi gula. Sejak dahulu masyarakat Tionghoa terkenal dengan keuletannya, maka tak heran jika usaha gula dan tebu semakin berkembang. Kabar ini tersebar hingga ke negeri Cina dan menarik etnis Tionghoa lainnya untuk datang dan mengadu nasib di Batavia, termasuk Yangkong, imigran Muslim asal Cina yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di kalangan masyarakat Tionghoa. Selang satu abad, perkebunan tebu di Batavia bangkrut akibat gempuran gula impor dari India. Perekonomian pun anjlok dan kriminalitas meningkat. Puncaknya adalah pemberontakan yang dilakukan warga etnis Tionghoa dan berujung pada pembantaian warga Tionghoa oleh pemerintah Belanda di tahun 1740. Untuk mengawasi pergerakan masyarakat Tionghoa, pemerintah Belanda memusatkan warga etnis Tionghoa di wilayah Glodok. Disinilah beberapa penduduk etnis Tionghoa mulai mengenal dan memeluk Islam. Mereka menganggap kalau masuk Islam, ya, itu berarti dia dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat non-Tionghoa, ya. Bahkan mereka, banyak dari mereka itu yang masuk Islam itu juga hingga mereka mendirikan Persatuan Islam Tionghoa. Perbauran membuat jumlah Muslim Tionghoa kian hari kian bertambah. Buktinya bisa kita temukan di masjid yang akan saya kunjungi ini. Jejak Muslim Tionghoa kini dapat kita temukan di kawasan Sawah Besar. Masjid Lao Tse yang menjadi pusat aktivitas Muslim Tionghoa berdiri sejak tahun 1991. Masjid ini berada di bawah Yayasan Karim Uy, seorang Muslim Tionghoa yang berperan mengenalkan Islam di kalangan etnis Tionghoa. Jadi ide yayasan itu awalnya pembauran, karena dia melihat Pak Karim ini tokoh pembauran. Dia bukan cuman ayo membaur atau segala macam, dia praktekkan. Allahu Akbar, Tak terhitung berapa banyak warga Tionghoa yang berkunjung ke Masjid Lao Tse. Mulai dari sekedar mencari tahu tentang Islam, belajar tentang Islam, hingga akhirnya memeluk Islam. Ada, tapi bukan lebih tenang loh, lebih gundah. Kan proses mencari keyakinan. Ya gundahnya dengan sendirinya lah. Kan nggak mudah ya, memadukan antara dunia ini dengan keyakinan. Meski masih minoritas, Muslim Tionghoa saat ini jumlahnya terus bertambah. Kalau ada orang Tionghoa sendiri melihat ada Tionghoa yang Islam, dia heran, kok kamu bisa masuk Islam gitu. Itu karena wawasan. Karena dia tidak tahu bahwa sebelum orang Indonesia Islam, 700 tahun sebelum orang Indonesia di Indonesia ada Islam, Cina itu udah Islam.
Dini Suci, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Iya, Rahma, Masjid Lao-Tse ini sekaligus menjadi komunitas mu'alaf ya di kawasan Pecinan, Jakarta, di mana sejak dibuka pertama kali di tahun 1994, rata-rata setiap tahunnya menghasilkan kurang lebih 50 orang mu'alaf. Sampai dengan di tahun 2010 kemarin, dalam satu tahun menghasilkan 79 orang mu'alaf yang mengucapkan kalimat syahadat. Tapi memang untuk mengunjungi masjid ini tidak bisa setiap hari. Iya. Masjid Lao-Tse ini hanya buka dari mulai hari Minggu sampai hari Jumat dan hanya di 2 waktu salat ya, asar dan juga zuhur. Tapi khusus di bulan Ramadan kemarin, banyak sekali jemaah yang melaksanakan salat tarawih di masjid ini. Pastinya kita ingin berkunjung ke sana juga ya. Karena Ya. merupakan jejak sejarah juga. Betul. Kita akan